Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, pada faidah sebelumnya sudah saya sampaikan tentang macam-macam tauhid. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ada yang disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian jika kita pelajari Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa kaum musyrikin atau orang-orang yang menyekutukan Allah di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini dan menetapi tauhid yang pertama atau tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah. Misalnya dalam firman Allah pada surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu Muhammad bertanya kepada mereka, kepada kaum musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka semua menjawab Allah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan maksud dari ayat di atas. Maknanya adalah, seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin yang beribadah kepada berhala, seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi keyakinan akan pencipta dan yang mengatur alam semesta itu adalah Allah, keyakinan seperti ini ada dalam diri mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian dalil yang lain, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 106. Surah Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka menyekutukan Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka pun menyekutukan Allah. Apa makna iman di sini? Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, masih dalam tafsir yang sama, tafsir At-Tabari, membawakan riwayat di antaranya dari Ikrimah, bahwa makna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Kata Ikrimah, tas'aluhum man khalaqahum, tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka. Wa man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Fayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah.
Fadzalika imanuhum billah, itulah yang dimaksud dengan iman mereka kepada Allah. Wa hum ya'buduna ghairahu, sementara mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi orang musyrikin jahiliyah dulu mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwasanya Allah yang memberikan rizki kepada mereka, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah, atau yang disebut dengan istilah syirik, menyekutukan Allah. Jadi inti dakwah baginda Nabi SAW bukan untuk menetapkan bahwa Allah Maha Pencipta, bukan. Karena itu sudah ada dalam keyakinan mereka. Tapi inti dakwah baginda Nabi SAW adalah mengajak mereka agar mengesahkan Allah dalam ibadah, atau yang diistilahkan dengan tauhid uluhiyah, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Sebagaimana yang kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku atau kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sebagian orang yang meminta-minta ke kuburan atau menjadikan kuburan sebagai wasilah pelantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka kita tegur agar jangan melakukan kesyirikan dengan praktek seperti itu, jawaban mereka, kami tidak menyekutukan Allah. Kami masih meyakini Allah yang memberikan rizki kepada kami, Allah yang menciptakan alam semesta. Kami hanya menjadikan wali ini yang sudah mati sebagai wasilah, media antara kami dengan Allah, agar menyampaikan kebutuhan kami kepada Allah. Lalu apa bedanya jika seperti itu perilaku orang tersebut dengan perilaku kaum musyrikin di masa jahiliyah? Ingat, mereka pun tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itulah yang memberikan rizki kepada mereka. Bahkan ketika mereka menyembah berhala-berhala itu, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena kalau sudah dekat, maka Allah akan mengabulkan apa yang kami minta. Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini adalah gambaran-gambaran orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inti dakwah Nabi SAW bukan untuk menetapkan tauhid rububiyah, tapi untuk menetapkan bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah semata. Semoga faedah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.